Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Bila dengan NIM 110401201026. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang bersedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Orang-orang yang bersedekah berarti telah jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib yang dapat disebut dengan zakat dan sedekah sunnah atau at-tatawwu yang sama artinya dengan infak. Sedekah tidak hanya berpatok pada harta benda saja. Hal-hal non-materi pun bisa saja dikatakan sebagai sedekah. Seperti menolong orang lain baik dengan tenaga maupun pikiran, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu pun termasuk ke dalam sedekah. Allah dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersedekah sebab di dalam sedekah itu tertanam berlipat-lipat pahala. Allah memberikan ganjaran dan menyayangi umatnya yang peduli terhadap sesama. Bersedekah tidak mengenal waktu. Dalam artian, tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses, karena akan datang penyesalan kelak jika ajal menjemput. Menukil kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat merenggang nyawanya, dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya, termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya, karena nasi telah menjadi bubur, masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'damu ajran qala anta sadaqah wa anta sayyidu shahihu tahshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagat qulukuma qulta li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulani, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1419 dalam kitab Fathul Bari Sahih. Dalam hadis lain disebutkan, Haddatsana Ma'badu bin Khalid qala sami'tu Haritsata bin Wahbi qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanu yamshir rajulu bi sadaqati fala yajidu mayyak baluha yaqulur rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa ammal yawma fala hajata li biha. Nantinya telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Khalid berkata, aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bersedekahlah karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa sedekahnya, namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1411 dalam kitab Fathul Bari Sahih. Penjelasannya, dari hadis di atas mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Banyak-banyaklah bersedekah dalam keadaan yang sehat, takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang kaya, karena bersedekah saat keadaan tersebut pahalanya sangat besar. Ada 7 keutamaan bersedekah. Yang pertama, mencegah kematian buruk. Yang kedua, peredam murka Allah. Yang ketiga, 70 pintu keburukan ditutup. Yang keempat, didoakan malaikat. Yang kelima, menambah kemuliaan dan derajat. Yang keenam, menolak bala. Dan yang terakhir, menjaga dari siksa api neraka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.